Di video kali ini, saya mau coba mengolah data dari dataset yang saya ambil dari internet untuk menjawab satu pertanyaan yang saya buat sendiri, dan nanti di hasil akhirnya itu outputnya bakal berupa satu grafik. Kita mulai dulu dari download ya. Jadi saya ambil datasetnya ini, namanya VGCells, dari kaggle.com. Nama datasetnya VGCells atau panjangan dari Video Game Sales atau nama lainnya penjualan video game dari seluruh dunia. Kita download dulu ya datanya dari kaggle.com. Jadi teman-teman kalau misalnya mau coba latihan bisa ke Kaggle. Di Kaggle ini banyak free dataset buat kita olah secara mandiri. Tapi, nah di video kali ini saya mau pakai data VGCells. Jadi tinggal bisa sip. Nah, dari data VGCells ini bisa langsung di-download. Karena saya udah download, jadi saya nggak akan download lagi ya. Download, nah nanti tinggal diimport, dimasukin ke A. Diimport dataset, di sini diklik import dataset, data yang mau kita coba olah, karena datanya berbentuk CSV atau CSV, saya jadi klik from CSV, terus browsing di mana dataset tersebut disimpan di laptop saya. Nah untuk sekarang saya disimpan di desktop biar gampang. VGCells bisa langsung open aja dan diimport. Nah, ini dia, tinggal diimport. Nah, ini dia. Jadi, si data ini itu terdiri dari 16.324 observasi data yang diselect juga dari 11 variabel. Ada variabel rank, name, platform apa sih yang mengeluarkan si game ini, tahun dikeluarkannya game ini, genre, dan publisher. Dan di sini juga ada data penjualan dari 4 daerah sebenarnya. NA itu North America atau Amerika Utara, Eropa, Jepang, dan penjualan daerah lain di luar dari ketiga daerah tersebut, Jepang, Eropa, dan Amerika Utara. Dan ini adalah total penjualan global sales untuk si game ini. Oke, nah setelah saya download dan import, saya kan mau mencoba melihat nih, seperti apa sih si struktur data VGCells ini. Pertama-tama kita bisa lihat, ketik kodenya view VGCells, buat manggil data sih sama yang kayak yang tadi. Bisa kita running, dan hasilnya seperti ini yang tadi saya jelasin. Kemudian juga saya mau coba cari tahu, kolom name-nya apa aja dari si dataset VGCells ini, dan keluar nih datanya yang tadi ada rank, name, sampai ke global sales. Terus selanjutnya saya mau cari tahu tentang si struktur datanya, apakah numerikal, apakah kategorikal, jadi nanti akan menyesuaikan si grafik yang mau saya buat. Strukturnya seperti ini. Jadi untuk yang kategorikal itu name, platform, genre, sama publisher. Sedangkan yang lainnya itu numerikal, angka. Selanjutnya saya mau masukin nih kode buat memanggil package apa saja yang saya pakai untuk mengolah data di dataset kali ini. Saya pakai library, panggil dplyr. Saya nanti mau pakai filter function sama select function untuk membuat data frame baru, memisahkan beberapa variabel buat lebih mudah membuat grafiknya, menganalisis datanya. Kemudian juga saya mau pakai tidyr. Saya nggak tahu sih ngomongnya gimana, tidyr, untuk merapihkan data. Salah. Nanti saya mau pakai function gather untuk mengolah data lagi sama.
Yang terakhir buat membuat grafiknya, saya bakal pakai ggplot. Nanti mungkin kemungkinan besar sih cuma pakai geohistogram. Oh, sama ini paling sama bar. Maksudnya saya mau membuat grafik batang. Nah, seperti itu. Untuk menjawab satu pertanyaan, yaitu apa sih 5 genre game paling favorit untuk setiap penjualan masing-masing untuk penjualan di masing-masing area di Jepang, Eropa, di Amerika Utara, dan daerah lainnya di luar ketiga daerah tersebut di Jepang, Eropa, dan Amerika Utara, plus juga total maksudnya genre terfavorit seluruh dunia di penjualan secara global. Kemudian saya mau coba grouping data per area sales dengan cara saya jangan memisah-misahkan dulu dari si data VG sales ini. Saya mau pisahin data nama, genre dengan penjualan di daerah di masing-masing daerah. Kemudian, jadi nanti bakal dibagi ke 5, Jepang, Amerika, Eropa, penjualan daerah lain, dan di global. Jadi intinya saya mau bikin data frame baru. Data Jepang, seperti ini. Kemudian saya akan membuat data frame baru. Tadi kan data frame baru, data frame di dalamnya akan ada variable name yang saya ambil dari data VG sales, variable name, kemudian genre yang saya ambil juga dari VG sales. Kemudian saya juga mau ambil data penjualan Jepang. Sebentar. Jepang sales dari Jepang. Dari data penjualan di Jepang. Data penjualan Jepang. Seperti itu, terus di running kodenya, tara, akan keluar satu data baru. Seperti ini. Jadi saya mau misahin data cuma data Jepang doang, data Amerika doang, data Eropa doang, dan data global secara keseluruhan. Tujuannya untuk mencari tahu 5 genre terfavorit di masing-masing negara. Sebenarnya banyak cara lain. Cuman yang kepikiran sama saya sekarang itu dengan memisah-misahkan dulu per negara. Tinggal di copy aja kodenya. Seperti ini. Bentar ya, biar gampang. Data untuk Amerika Utara, North America, bisa diganti dengan bentar, JP-nya. Bentar. NA sales dan diganti variabelnya menjadi NA. Data penjualan di NA sales. Terus ini juga, sini saya mau ganti pakai data Eropa, Europe sales. Tinggal diganti ininya jadi data Eropa, data other, sama data global. Bentar ya. Other sales sama global sales atau penjualan dari data penjualan dari seluruh dunia. Tadi saya lupa belum nge-running kode si paketnya. Saya running dulu. Oke, setelah itu juga saya running data frame baru yang mau saya buat untuk masing-masing daerah penjualan. Kemudian setelah itu saya mau mencoba mencari tahu setelah grouping datanya kan apa sih 5 genre terfavorit berdasarkan masing-masing daerah penjualan. Nah, sekarang saya mau coba pakai beberapa feature lainnya, function lainnya, yaitu saya mau cari tahu dulu nih.
count, terus data, panggil datanya, datasetnya dataset apa, karena saya pakai dataset yang baru, data JP, penjualan di Jepang, kemudian, udah data JP, data, saya mau panggil genre, saya mau ngitung dulu nih, genre terbanyak. Nah, dari sini kan kelihatan nih berarti kayak yang paling banyak tuh action, saya nggak tahu, miss, kemudian role playing, sports, sama adventure berarti. Shooter. Itu 5 terbesar. Kemudian juga sama sih, masih sama. Saya juga mau coba cari tahu di daerah-daerah lain. Data Eropa, terus juga ganti data Eropa, saya mau panggil data Eropa, kemudian genrenya, saya juga mau cari tahu data di Amerika Utara, jangan lupa diganti juga nih buat jadi data Amerika Utara, terus data di negara lain selain Amerika Utara, Eropa dan Jepang, untuk masing-masing genre. Ada. Terakhir, data global. Saya agak berbelit-belit ya codingnya, cuman mungkin ntar kedepannya saya bakal bisa lebih efisien buat mencari apa yang mau saya cari. Terus kita running dulu ya buat data Eropa. Kemudian kelihatan kan masih sama ya, action, MISC itu saya nggak tahu apa, role playing, shooter, sama sport. Ternyata sama aja, semuanya sama gitu. Si data 55 itu datanya sama. Udah running belum ya semuanya? Other, terus belum, yang NA belum. Tadi kayak saya klik ya. Di running. Masih sama datanya, berarti emang bener-bener dari penjualan ini tuh walaupun berbeda daerah tapi tetap yang genre terfavorit itu sama gitu. Kemudian saya mau coba filter tiap new dataset untuk menampilkan data hanya berasal dari 5 genre terfavorit. Jadi setelah saya buat data frame ini, kan banyak nih genrenya nih. Saya nih lihat ya, kayak di data JP ini masih genrenya masih banyak. Masih dari 12 data genre yang berbeda. Nah, sekarang saya mau coba filter yang hanya 5 genre teratas saja. Bagaimana caranya? Caranya yaitu, bentar. Masih sebutin datanya mau data apa yang dirubah, data JP, kemudian data JP, terus pakai pipeline, kemudian data JP, lupa. Awalannya di-filter dulu. Data JP ini mau saya filter berdasarkan data genre 5 favorit. Saya mau filter data JP dengan yang memuatnya itu hanya 5 genre terfavorit. Genre, kemudian in action-nya itu, in 5 genre yang sudah tadi dilihat dari sini, 5 genre terfavorit, yaitu ada action, kemudian ada sports, kemudian ada kemudian ada role playing. Jangan lupa ya, si tulisannya ini harus sama persis sama di dataset. Beda huruf, besar sama huruf kecil pun bakal ngaruh dan jadinya datanya nggak akan keluar. Dan yang terakhir adalah shooter. Dan kemudian di running lagi datanya. Lah, problem. Kenapa problem? Karena, sebentar.
Kayaknya ada yang salah. Bener kok. Saya ulang ya, ntar dulu. Data JP, data JP lagi, filter. Apa yang salah ya? Salah di sini cuy. Data JP. Nah, running. Hap, udah keluar nih datanya nih. Jadi si data JP ini sekarang hanya menampilkan dari 5 genre terfavorit saja. Saya bakal bikin hal yang sama untuk masing-masing daerah penjualan. Karena si genrenya sama, jadi nggak akan ada yang saya ganti selain data yang mau saya running. Maksudnya di sini adalah saya bakal ganti ini cuma jadi data NA aja. Data NA. Kayaknya saya masih berbelit-belit sih. Ya masih dalam proses belajar lah. Tapi mungkin kedepannya saya bakal bisa pakai data fungsi yang nggak satu-satu gitu buat ngefilter data yang saya butuhkan untuk membuat data frame baru. Tadi yang seperti saya bilang, si ini itu nggak saya ganti karena masing-masing setelah saya count di data ini, setelah saya counting, ternyata sama aja si genre yang terbaik di tiap-tiap daerah tuh sama gitu. Kemudian data Eropa. Data Eropa. Kemudian ini juga saya mau ganti pakai data other. Data other juga. Terus ini data global. Kenapa saya pakai kayak gini biar nggak satu-satu aja ntar ngerunningnya. Data global. Data global. Oke, saya running ya. Untuk 4 data setelah Jepang. Hap, udah nih keluar datanya semua. Setelah itu saya mau coba menggabungkan kembali. Sebenarnya agak berbelit sih cara saya buat menganalisa, tapi apalah ya buat video pertama. Saya mau menggabungkan kembali menjadi satu dataset masing-masing si data ini nih, data Jepang, NA, EU, other, Eropa, data penjualan di negara lain selain 3 ini, dan data global secara keseluruhan. Saya, bentar. Kemudian saya mau pakai nama new data. Sama kayak tadi, saya mau bikin data frame baru yang memuat data Jepang, kemudian data Eropa, kemudian data Amerika Utara, North America, kemudian data dari penjualan negara lain, dan yang terakhir data global atau data secara keseluruhan, data penjualan seluruh dunia. Jangan lupa di running. Setelah itu saya mau lihat nih kayak gimana sih datanya. Saya mau fungsinya view, terus new data. Nah, setelah saya running, ternyata nggak bagus aja gitu keluarnya. Jadi, masing-masing si nama genre terus penjualan Jepangnya itu kayak gini gitu. Ada pengulangan variabel. Sedangkan yang mau saya maksud itu, saya pengen kayak data VG sales pertama. Kayak gini. Setelah saya mengeluarkan data, membuang data variabel dari platform, tahun, dan publisher. Bagaimana cara membuat data frame seperti itu lagi? Saya mau coba pakai package untuk merapikan data ya. Saya mau coba pakai select sama getter. Jadi pertama-tama saya mau ini dulu, new data new data, terus pipelines buat di select. Selectnya itu
kolom apa aja sih? Oh, sebelum berarti kolom mana saja yang mau saya ambil untuk menjadi data frame baru. Nah, jadi saya mau tahu dulu nih ada kolom name apa aja di new data ini. Running. Nah, kan ada banyak nih. Jadi kayak banyak variabel yang kayak diulang gitu. Caranya udah saya ketik select, saya ketik C atau kolom. Saya mau ambil variabel apa aja di sini. Berarti saya mau ambil variabel di kolom 1, 2, 3, kemudian kolom 6, kolom 6, kolom 9, kemudian kolom 12 dan kolom 15. 1, 2, 3 saya ambil variable name, genre, Jepang sales, kemudian NA sales di kolom 9, kemudian kok Jepang sales lagi ya? Kayaknya ada yang salah deh. Nanti saya perbaiki. Tapi intinya saya mau ngambil beberapa kolom saja untuk membuat new data saya ini sesuai yang saya pengenin. Kita lihat ya, view ya. View lagi new datanya seperti ada yang salah di sini. Oke, karena ada yang salah, jadi kayaknya saya mau running ulang. Paham. Bentar, running coba. Ada yang salah. Harusnya namanya bukan JP Sales, tapi Other Sales dan Global Sales. Salahnya ada di mana salahnya? Di sini ternyata salahnya. Saya belum ganti nama-namanya. Berarti saya harus coding ulang. Dan di sini, Global Sales. Jadi saya dari awal berarti saya ada yang salah. Running ulang. Setelah saya berarti saya salah dari awal. Jadi itu saya harus pada saat grouping masing-masing data penjualan, data Jepang, saya harus sebutnya nama Jepang Sales, kemudian NA Sales untuk penjualan di Amerika Utara, terus penjualan di Eropa, dan penjualan di other daerah lain, dan di Global Sales. Tadi salahnya saya itu, ini nggak diganti setelah saya copy dari JP Sales, kodenya itu tetap JP Sales gitu, jadi namanya salah. Setelah itu, kayaknya saya harus running ulang dari saya running ulang ya. Sudah benar. Berarti di sini namanya tadi kan saya mau mencoba membuat data frame baru, tapi nama variabel itu sama-sama JP Sales, tapi sekarang udah ada 5 sales. Ada JP Sales, ada Eropa, penjualan, kemudian ada penjualan Amerika Utara, penjualan di Amerika Utara, penjualan di negara lain atau daerah lain, dan penjualan secara global sales di sini. Setelah itu, saya mau select aja nih beberapa kolom. Saya mau select name, genre, JP sales, kemudian EU sales, NA sales, other sales, dan global sales dengan cara setelah saya mau coba select kolom pertama, kedua, ketiga, kolom ke-6, 9, 12, dan 15. Setelah itu coba lihat lagi datanya. Nah, sudah yang saya mau nih. Setelah itu, saya membuat grafik. Saya mau buat grafik pakai ggplot. Kemudian pakai datanya data apa? Pakai kayaknya data sama dengan new data. Kemudian estetiknya mau seperti apa? Estetiknya saya mau pakai X-nya berupa genre.
New data. Jadi nanti saya mau di kolom X-nya itu genre, di kolom ininya itu penjualan total sales di masing-masing daerah. New data, kemudian Y-nya itu, Y-nya saya mau pakai, ya Allah, maafin. New data, genre, kemudian Y-nya new data, pakai fail. Sorry guys, ada yang kelewat. Jadi, sebelum saya membuat grafik ini, sebenarnya datanya itu kan udah seperti ini nih, new datanya. Maaf, kelupaan. Jadi, new data kan seperti ini. Jadi, sebenarnya saya itu di pikiran saya mau bikin grafik yang X-nya itu genre, di Y-nya ini adalah total penjualan dari masing-masing daerah. Nah, buat membuat satu grafik ini, berarti kan saya harus punya data nilai X-nya satu variabel, Y satu variabel. Sedangkan kalau di sini kan Y-nya ada 5 ya. Jadi saya membuat dulu ini menjadi satu variabel saja. Seperti apa? Yaitu, sebentar. New data, aduh, berisik nanti ya. New data, ada new data, kemudian saya mau pakai fungsi dari getter. Ya. Jadi dari 5 variabel ini saya mau bikin 2 variabel aja. Nanti si angka penjualan sama satu variabelnya lagi adalah daerah penjualan tersebut. Seperti ini. Getter. Jadi nanti saya kan sales area. Terus yang keduanya total value atau total penjualan. Total sales. Yang mau saya gabungkan itu adalah selanjutnya, jadi saya membuat sales area dan total sales dari 5 kolom. Nah, kolom yang mau saya gabungkan ini atau gathering ini yaitu dari kolom ketiga sampai ke 7. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari kolom ketiga sampai kolom ke-7. Jadi nanti saya tinggal ketik 3, titik 2, 7. Setelah itu, running. Ini ya, jadi untuk menggabungkan beberapa kolom variabel. Jadi datanya seperti ini setelah digabung. Sales areanya di mana, total sales penjualannya berapa. Jadi jadi intinya seperti ini gitu. Setelah itu, setelah digabungkan, baru nih saya mau bikin grafik yang X-nya itu adalah genre, yang Y-nya ini adalah total penjualan dari masing-masing daerah, 5 daerah, Jepang, Eropa, Amerika Utara, other atau daerah lain, dan data global secara keseluruhan. Nah, jadi saya tinggal diganti total sales aja. Dari total sales ini, dan jangan lupa diisi filenya itu, maksudnya bakal, nanti lihat ya, fieldsnya itu new data, terus sales area. Jangan lupa tutup kurungnya dimasukin. Kemudian, bentar. Kemudian, pakai geom kolom. Nanti di sini, jadi saya nggak pakai histogram, tapi saya pakai geom kolom. Geom kolom. Coba running dulu ya. Di running dan tara! Salah. Sebentar. Si geom kolomnya ini harusnya saya masukin ke position Dodge. Oke, running. Nah, setelah di running bakal jadi kayak gini nih datanya. Masih agak kurang bagus ya. Ntar saya masukin dulu beberapa atribut, kayak saya mau ganti labnya, label namanya, label Y, sama label legend. Dengan menambahkan beberapa kode
xlab, jangan lupa kita tanda petik, terus ditambah pakai ylab, total sales, kemudian labs atau label diisi dengan salah. Fill sama dengan sales area. Sales area. Oke, saya running ulang ya. Saya running ulang. Untuk mempermudah, nggak bisa di zoom. Saya ekspor aja ya. Saya ekspor pakai PDF deh biar kelihatan. Oke. Aduh, nggak ke save. Oke, nah jadi dari data ini kita bisa lihat nih, dari masing-masing daerah penjualan misalnya. Untuk si action ini yang paling tinggi adalah dari daerah lain yang disusul sama Amerika Utara. Jadi sebenarnya Amerika Utara ini condong lebih suka action dibanding Jepang. Tapi kalau kita lihat dari mana lagi? Udah sih itu. Terus kalau gimana cara baca? Jadi sebenarnya kalau di action ini paling banyak tuh penjualan di daerah lain di luar Jepang, Eropa, dan Amerika. Tapi kalau misalnya buat di genre MISC ini, paling tinggi itu penjualan di Amerika Utara. Dan tetap kalau buat di sini juga di role playing ini Amerika Utara tertinggi, disusul kemudian sama Jepang dan Eropa Utara. Eropa. Maksud saya, buat role playing tuh paling tinggi itu memang di daerah lain, kemudian disusul sama Jepang, terus disusul sama Eropa. Iya. Kemudian kalau di shooter ini jomplang banget, Amerika Utara suka sama pemain gamer dari Amerika Utara sukanya tuh sama yang tembak-tembakan dibanding sama daerah lain. Jadi memang kayak total penjualan dunianya pun kayak 90% itu dari Amerika Utara. Untuk sports, yang paling tinggi nih game yang genrenya sports, tapi balik lagi tadi, yang paling tinggi itu penyumbang terbesar penjualan kalau ini dari Amerika Utara, disusul sama Eropa. Jadi kelihatan kalau di sini itu, kalau buat orang Jepang, dia sukanya role playing. Terus action. Terakhir shooter. Tapi kalau buat yang daerah-daerah Amerika Utara, mereka suka olahraga sama yang tembak-tembakan. Seperti itu. Terima kasih atas waktunya menonton video ini. Semoga karena si channel ini dibuat untuk nge-track saya sudah sampai semana belajar tentang analisis data. Semoga kalau misalnya saya mau buat lagi data menganalisis data yang sama, mungkin bisa lebih baik analisisnya. Terima kasih.